Ini, kok ini haram? Kenapa ini diharamkan? Misal, Susah sih Kak kalau ngomong sini sensitif Kak. Soalnya sudut pandang berbeda-beda. Nanti kita aku ngomong ada nih, begini. aku ada. Kalau aku misalnya gini, aku pernah sampai bingung nih ya. Hmm, Ada satu kalimat yang membuat aku bingung banget. ya. Ketika kamu mendekat, maka Allah akan berlari. Itu aku sempat bingung tau. Aku sempat kayak, hah, maksudnya apa? Kok gua mendekat, Allah malah berlari. Aku tuh bingung itu tahu Selin. Allah beralih gini. Kita diem Nah, aja Kak. Hidayah itu udah ada sebenarnya. bener ternyata. Terus aku sempat kebingungan berapa minggu. Terus aku gini, aku sampai nanya sama Umi Pipik, Umi, emang pakai tisu basah waduh, pakai air. Terus aku nanya gini, Umi maksudnya apa sih Umi? Kok aku mendekat malah berlari, malah menjauh? Bukan menjauh, itu artinya berlari mendekati kamu. Oh oke, baik. Iya. Tapi nggak apa-apa Kak. Itu kan kritis kan Kak. Maksudnya memang kita harus kritis Kak. Maksudnya tanya. Harus tanya. Iya kan, Kalau kita bingung, iya dikasih bener tahu, kan? iya, jadi kalau kita dikasih tahu Kak, kayak aku dengerin kajian, tapi ada satu kalimat atau misalnya beberapa, kok gini sih? Nah itu aku tanya lagi, itu aku Iya pasti kan? nanya dan wajib kita tanya, harus supaya kita mengerti. Jadi aku tanya, kenapa tadi Ustadz bilang gini? Emang Hah? kenapa begini? Jadi baru kalaupun kita dijelaskan dengan dalil dan hadisnya yang sohi, baru di situ kita harus yakin Kak. Gitu. Nah itu, maksud aku tuh itu, maksudnya kayak Jadi nggak jangan pertanyaan, jangan jangan ngambil eh, kesimpulan sendiri kan? kesimpulan sendiri. Iya, harus ditanya lagi. Bahwa memang itulah tugasnya guru kita untuk mengajarkan kita kan. Betul, aku setuju. Itu aku sempat, kamu tahu, aku sempat menyimpulkan itu kesalahan aku. Aku sempat menyimpulkan sendiri dalam waktu seminggu sampai iman aku drop. Aku sampai gini kayak, hah, masa aku mendekat sang pencipta berlari menjauhi aku? So gini, langsung Umi Pipik, itu bukan berlari menjauhi kamu, itu berlari mendekati kamu. Oh, oke, baik, aku salah menyimpulkan. Nah, maksud aku tuh yang kayak gitu-gitu. Terkadang kan kita itu suka salah menyimpulkan segala macam. Itu yang kayak gitu-gitu kadang tuh memang bener sih. Kita tuh memang butuh orang, ya memang butuh eh, orang yang memang paham betul agama segala macam supaya untuk meluruskan atau mengarahkan segala macam. Man, ini masukin aja deh man, takutnya. Punten, maaf ya. Iya Itu kan, sebenarnya. benar. Kita Aku setuju. jadi apa? Pokoknya kita tuh nggak ada habisnya Kak kalau belajar Kak. Bahkan guru kita aja tiap hari masih belajar Kak. Apalagi Iya kita. kan? Iya. Yang belajarnya cuma Bener. seminggu sekali, yang belajarnya cuma seminggu 2 minggu sekali, atau kadang-kadang sebulan sekali, atau bahkan kadang-kadang berapa bulan sekali belajarnya. Apalagi kita mau sampai kapan dapat ilmunya? Yang belajarnya sehari 3 kali aja Kak, ilmunya masih belajar, masih panjang, masih banyak gitu. Makanya aku tuh Bener. kayak, ya Allah udah ketinggalan kan, aku kan juga kan baru hijrah kan, baru eh, masuk Islam kan di usia aku yang udah hampir setengah ya maksudnya kan. Kalau menurut Al-Quran dan banyak kan umur manusia tuh biasanya cuma sampai 60 tahun. Kamu sekarang berapa sih? 33. Jadi aku baru udah setengah umur aku tuh baru mau belajar. Jadi kayak udah kelewatan banget gitu. Jadi aku makanya ngejar terus Kak, ngejar terus gitu. Tapi ya, maksudnya ini buat teman-teman ya, maksudnya buat teman-teman, please jangan pernah menjudge siapapun itu, eh, siapapun itu teman-teman kalian, orang-orang di sekeliling kalian, karena yang namanya iman kan naik turun, bukan teman-teman kalian, pun juga kita, siapapun itu deh, namanya iman kan pasti, yang namanya iman kan naik turun. Yang penting itu kita tahu jalan pulang. Ya nggak sih? Ya, betul, yang penting jangan sampai mundur meskipun lagi turun, stay di situ aja. Jangan sampai hilang, jangan sampai jauh banget gitu. Karena kalau kita misalnya udah larinya kemunduran, kejauhan, majunya lebih susah dari yang sebelumnya, Kak. Ya Hidayah benar. lebih susah lagi ngejarnya dari yang sebelumnya. Terus kamu kalau 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 iman kamu lagi turun gimana? Kan manusiawi banget. Benar. Benar kok Kak, kadang-kadang suka ngerasa risih deh. Aduh,
kenapa sih mesti kayak gini, aduh kenapa sih kayak gini, tapi terus diinget lagi, ini dilakuin tuh karena apa, mau karena Hmm. nyaman atau mau karena aman. Hmm. Kalau karena nyaman, ya jelas lah surga itu nggak mudah kak, surga itu Hmm. nggak murah, bukan buat orang murahan, bukan buat orang yang, bukan, surga itu buat orang yang mau tetap taat, yang mau tetap tawakal di jalannya gitu. Ujian mah, ujian 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 tuh selalu ada, ujian tuh selalu ada, bahkan ujian itu adalah bentuk love language Allah gitu buat kita. Kalau kita lagi diuji, kalau kita lagi ngerasa susah, kalau kita lagi ngerasa males, kalau kita lagi ngerasa apa, justru itu Allah lagi merhatiin kita. Nah kalau kita lagi tiba-tiba, nauzubillah menzalik ya, kita ngerasa hidup kita aman-aman aja, bahagia-bahagia, tenang-tenang aja, happy-happy aja, semua kayak dipermudah, harus takut kak. Ya Allah, Karena bingung apa jangan-jangan gue nggak diuji ya. Allah lagi merhatiin gue nggak sih, apa Allah udah, nauzubillah ya, maksudnya ini bahasa aku ya, mohon maaf ya, atau Allah lagi nggak peduli sama gue, atau gimana sih ya, apa karena gue terlalu Ah, sombong, apa karena gue terlalu apa gitu kan, jadi kan kayak iya ya. harus takut kak, malah justru kalau kita tuh baik-baik aja. Benar. Aku setuju. Aku setuju. Aku setuju banget. Iya, kalau kita lagi diuji capek, nggak usah sholat aja deh kalau emang diuji. Ngapain sholat, ngapain puasa kalau diuji juga. Justru Ya, sholat dan puasa itu, justru ibadah itu yang akan memperingankan ujian kita malah. Justru kita lagi diperhatiin. betul. Iya, Justru itu yang membuat kita untuk bisa tenang, damai dalam menghadapi ujian. benar. Justru Sama harus ditambah sholat malah. benar kalau ujian kan akan selalu ada, cobaan akan selalu ada sampai kapanpun. Yang yang penting gimana caranya kita bisa merespon ujian dan juga cobaan. Sama satu lagi sih, kalau buat aku yang paling penting tidak menyakiti orang lain, itu aja sih. Ya nggak sih? Kadang sedih tahu ngelihat orang tuh kayak jahat sama orang lain dalam perkataan, tindakan. Aduh, yang paling paling sedih tuh dalam kata-kata deh, dalam komentar, tindakan segala macem. Itu yang paling sedih banget deh. Itu tuh paling berat tau kak dosanya, kalau kita zolim sama orang. Itu Ya paling kan? berat. Ibaratnya tuh, apa ya? Duh, ada yang pernah ngomong ke aku ya, kalau kita zolim ke orang dan orang itu sakit hati sama kita, Hmm. dalam akhirat tuh kita punya banyak buku gitu kak. Nanti ada buku dosa-dosa kita terhadap diri kita sendiri, lalai terhadap ibadah kita, dan misalnya lalai terhadap ketaatan terhadap Allah. Nah Allah itu maha pemaaf kak. Allah itu maha pemaaf. Bener. Allah itu akan maafin kita. Tapi ketika semua amalan kita ada di dunia, kita punya misalnya kita bangun masjid, kita sedekah terus, ngasih makan anak yatim, kita puasa terus, wah itu semua pahala kan buat kita. Ketika itu dosa-dosa kita dimaafin sama Allah, tapi nanti Allah bilang gini, mohon maaf ya, tapi kamu tetap nggak bisa masuk surga karena kamu masih ada dosa terhadap manusia ini, dan manusia ini nggak ridho akan perbuatan kamu terhadap dia. Itu gimana cara Gokil. kita mau minta maaf ke orang ini? Kalau orang ini nggak mau maafin kita, dan karena satu kata yang nyakitin dia, menyinggung kita, orang itu nggak mau maafin kita. Ya Allah, tapi kan saya udah bangun masjid. Ya Allah, tapi kan saya udah minta maaf sama Allah. Iya, saya maafin kamu. Gitu kata ini kata orang ya. Aku ngambil bahasa aku ya, mohon maaf kalau ada salah kata. Tapi gini, iya kata Allah maafin karena Allah maha pemaaf. Tapi manusia itu nggak maha pemaaf. Dan Gokil ada dua sekali. buku, ada satu buku kita terhadap Allah, amalan kita, ada satu buku kita terhadap sesama makhluk. Nah, kalau kita lagi nyakitin nih, misalnya aku salah bicara nih kak, aku salah bicara, makanya harus banyak-banyak istighfar, harus banyak-banyak minta maaf. Mau salah nggak salah, wallahu alam. Kadang kita merasa kita nggak berniat menyakiti, tapi orang itu tersakiti. Nah itu kan Betul. kita salah jadinya. Nah kalau orang, Orang suka lupa, bener. Hablum minallah, hablum minan nas. iya, makanya Orang tuh suka lupa ibadah sama pencipta, tapi lupa hubungan baik sama manusia. Suka berhubungan baik sama Tuhan, tapi tidak berhubungan baik sama manusia. Suka lupa banget kalau kita tuh rahmatan lil alamin gitu. Maksudnya kayak kita tuh harus baik sama semuanya, sama manusia tuh harus baik gitu. Nggak boleh jahat, tidak boleh menyakiti. Kadang kita suka lupa hablum minan nasnya itu. Makanya aku tuh kadang suka sedih banget tahu, kayak ngelihat drama di media sosial. Guys, please just